nek maca berita sekarang itu medeni Mas. Apa Pak? Sing medeni komennya loh Mas. Komennya itu waduh antara netizen ini ngeri Mas. Gontok-gontokan di sini. Jadi apa ya? Tukaran tok ya ini. Menjelek-jelekan jadi sesama orang Indonesia, bahkan kadang dari daerah yang sama, cuman beda pemahaman. Satu tukaran. Bisa istilahnya apa ya? Jadi panjang urusannya. Ono sing bahkan apa ya kata-kata kasar itu mudah diketik, mudah muncul. Jadi terus seolah-olah itu nulis itu wis nggak dipikir wis pokoknya asal nulis ya. Akibatnya ke depan apa itu nggak dipikir. Padahal ya, kayaknya mau bener mau salah yo itu nanti dulu malah nggak dipikir di awal tapi malah iya cenderungnya mikirnya di belakang. belakang. Ya, padahal nek kayak gini ini dibiarkan kan memecah belah kesatuan bangsa ya. Padahal kita barusan memperingati hari Kebangkitan Nasional tanggal 20 Mei kemarin dah. Ngerti gak ya kira-kira mereka itu dengan Kebangkitan Nasional itu apa? Orang usah mereka, orang aku enak ngerti ya Pak. Iya. Kadang-kadang kan kita lupa ya kan sejarahnya dulu bagaimana, terus bagaimana Kebangkitan Nasional itu dimunculkan oleh para pendiri bangsa dulu. Kadang-kadang kita aja yang ya sejarahnya juga lupa ya. Karena mungkin banyak generasi muda sekarang yang nggak begitu tertarik sejarah ya. Jadi kan padahal nek dulu pesan-pesannya founding father ya jangan sekali-kali melupakan sejarah. Ya, kita sendiri kadang lupa dari mana kita berasal, kita sekarang ada di mana, terus mau menuju apa. Ya itu kadang-kadang kita lupa. Ya, jadi kan masih ingat apa enggak Mas dulu Kebangkitan Nasional itu sejarahnya gimana? Nah itu kalau jenengan tahu malah aku mau tanya. Aku yang ngerti siti-siti tok. Ya yang saya ingat cuman berdirinya Budi Utomo itu kan sebagai salah satu tonggak sejarah berdirinya generasi pada saat itu ya berdirinya organisasi modern yang pertama kali. Kemudian meskipun waktu itu kan Budi Utomo belum mencita-citakan bahwa cita-cita utamanya adalah Indonesia merdeka, belum, karena kan dia baru bergerak di bidang sosial budaya kemudian pendidikan. Meskipun kemudian tahun-tahun berikutnya dia juga beralih ke politik. Setelah itu kan muncul organisasi-organisasi lain baru bermunculan setelah muncul Budi Utomo itu yang kebanyakan beraliran politik dan sudah mencita-citakan perjuangan Indonesia merdeka ya. Macam tadi Serikat Islam, terus ada ada ISDV, ada Indonesia Partis, ada apalagi Perhimpunan Indonesia. Nah itu kan mereka sudah mencita-citakan kemerdekaan Indonesia. Nah organisasi-organisasi yang lain tadi itu muncul setelah berdirinya Budi Utomo itu. Maka tonggak berdirinya Budi Utomo ini terus dijadikan dasar menetapkan hari Kebangkitan Nasional, di mana momen menetapkan hari Kebangkitan Nasional itu ya pas saja nih Mas, karena bareng sama itu zaman itu kan ada agresi militer Belanda datang lagi ke Indonesia setelah proklamasi, terus pengennya kan menjajah lagi di Indonesia, terus membentuk negara-negara boneka. Karena dulu kan masih Indonesia Serikat sebelum awal-awal jadi dari Republik jadi Serikat atau jadi Republik lagi dah. Waktu masa Serikat itu kan banyak negara-negara boneka yang dibentuk sama Belanda itu supaya pisah-pisah, terpecah-pecah Indonesia ini. Tapi kan terus itu dimunculkan lagi sama Bung Karno, mari kita bangkitkan nasionalisme dengan mengingatkan Bali bahwa puluhan tahun sebelumnya itu pernah ada gerakan nasionalisme yang dimulai dengan berdirinya Budi Utomo. Ya itu kadang kan kita lupakan sejarah masa lalu, jadi pikirannya saiki sudah
nyaman, sudah tenang. Jadi seolah-olah kemarin-kemarin yang perjuangan itu dilupakan. Terus besok itu kan kita ya mau ada itu memperingati hari Pancasila, dari Bangkitan Nasional ke hari Pancasila. Nek tanggal jenengan ndak yo do isih apal Mas sing Pancasila yo apa? Mungkin ya bisa apal. Masih apal ya? Tapi prakteknya gimana ya nggak tahu gitu. Nek jenengan apal ya? Nek aku insya Allah apa. Oke. Soalnya neng TV akeh lho sing dora apal Mas. Anggere takon saiki. Iya. Anggere bar nyebut kita 1 2 3 4 lali. Paling tuh. Nah, biasanya upacara itu enggak kon nyebutke kok, enggak kon ngapalke kok, kan nirokke tok. Pas upacara kan sing macake, nirokke. Macake nirokke. Jadi ketika kon ngapalke dhewe burine tok. Burine tok. Pancasila burine tok. Selesai karo ngantuk-ngantuk. Nah itu kadang-kadang enggak pada apa lah. Terus soalnya itu ya wis cuman diingat sebagai apa ya, tulisan di atas kertas ya, sebagai teks, enggak mendarah daging dalam dirinya, sehingga ya wajar tadi implementasinya. Terus akhirnya di medsos pada muncul gontok-gontokan, terus apa namanya, ribut sendiri hanya karena pemahamannya beda. Ya mungkin agamanya beda, mungkin daerahnya beda, ada yang dari orang Sunda, orang Batak, orang Jawa, kan dari daerah yang beda-beda, pemahamannya beda, mungkin apa namanya, cara berpikirnya ya beda. Akhirnya terus pendapat-pendapat itu masing-masing mempertahankan egonya. Akhirnya itu yang dikedepankan perbedaannya itu, kebersamaannya tadi yang dibangun oleh para pendiri bangsa itu jadi lupa. Dulu membangkitkannya susah payah dan bangkit nasionalismenya, sekarang malah dipecah belah ya. Padahal nasionalisme ini kan berawal kemudian saya trilogi ya kan, nasionalisme, bangkitnya Budi Utomo ini, Bangkitan Nasional loh, terus apa namanya, Sumpah Pemuda sampai dengan proklamasi, itu kan trilogi yang saling terkait perjalanan hidup bangsa yang nggak mudah. Perjuangannya kan panjang. Nah istilahnya di sini Chairil Anwar, pahlawan-pahlawan itu kan nggak sekarang kayak tulang-tulang yang berserakan. Nah kita nggak memaknai kemerdekaan itu sebagai sesuatu yang berarti, ya pahlawan itu cuma dimaknai sebagai hanya sekedar tulang-tulang berserakan. Tapi kan kita mestinya bagaimana cara kita memberi arti dari tulang-tulang yang berserakan ini ben melanjutkan perjuangan. Betul. Jadi perjuangan pahlawan ini enggak cuma berakhir sampai situ ya. Sampai situ, tapi kita lanjutkan. Coba tak ngisik. Oh iya, waduh Mas. Bisa bilang. Anda nih ya. Ngelali itu ini. Nah. Ya, tapi itu mau teori nih Mas. Aku ya kita mungkin ya masih banyak belajar ya. Nah menurut jenengan Pancasila itu sebenarnya masih relevan apa enggak diterapkan dalam hidup sehari-hari ya? Karena nek lihat kayak ini kok generasi muda itu rada aras-arasen mikir tentang Pancasila. Iya, apa mungkin generasi muda ini emangnya fungsinya apa gitu loh, maksudnya relevansinya apa? Iya, kadang-kadang kan kita mikirnya gitu ya. Nggak ngerti. Kita bertanya-tanya. Apa nganu Mas? Aku duwe nganu guru. Kita bisa nerangke iki. Nah, itu yang mungkin nanti bisa nanti, jadi anu ya. Nanti kita tanya acuan buat aja ya. Para generasi muda ya, terutama dalam kehidupan kita ya sebagai orang Kristen, sebagai anggota masyarakat mungkin penting. Jajal man jindar ini. Ya. Cek tak WhatsApp ya. Iya, siap. Gaul soal ibu. Apa Mas? WhatsApp. Bapak, Ibu, monggo. Oh, monggo. Wah, dicari.
Apa to kok gayeng men to iki? Nah, Sajake kok gayeng temen ngomong. Aduh. Cerita apa iki mau? Hanya ngobrol-ngobrol biasa, Bu. Oh, aku di WhatsApp Mas Bintang iki mau kok. Rame men sajake ono apa? Aku untuk ngombe sik ora iki? Ngomong kok. Ono subuhane barang. Oh ini pura-pura, ini turan bodoh di Turan ini. bodoh. THR, turan bodoh. dari saya. Oh iya ta, turan hari raya ya. Kamu besok ya. Jereng-jereng yang tadi ya, biasanya kan kosong antak ya Mas. Kerenan. Apa Mas, aku mau mbok kon apa? Cerita apa ki? Nah ini tadi kan kita bahas ini Bu. Belum lama ini kan kita memperingati kebangkitan nasional. Nah, terus besok itu tanggal 1 itu kita memperingati hari lahir Pancasila. Nah, tadi kita ngobrol itu bertanya-tanya apakah relevansinya Pancasila untuk generasi yang sekarang ini, di masa sekarang ini apa sih relevansinya gitu, masih penting nggak sih gitu. Biar mungkin yang anak muda yang belum tahu itu sama-sama belajar. Sekarang Termasuk ini saya. banyak yang anak-anak muda itu apa di media sosial itu kan banyak yang berkonflik hanya karena perbedaan pendapat, perbedaan apa namanya jalan pikiran. Yang itu kira-kira mereka itu masih berpikir tentang Pancasila apa enggak? Relevansinya Pancasila untuk mereka sekarang ini bagaimana? Seperti itu. Relevansinya Pancasila untuk kehidupan di zaman sekarang gitu. Ya. Aku ganti takon sih, nek nurut panjenengan relevan nggak sih itu Pancasila ini? Kalau menurut saya sih masih relevan. Masih relevan. Menurut Mas Ardi? Kalau menurut saya harusnya masih relevan karena itu Harusnya kan masih dirancang memang untuk jangka panjang. Cuman banyak yang sekarang ini lupa hafal aja mungkin enggak hafal lagi. Nah itu Nek biyen apal yo? Iya. Apal lho. Oh. Oke, pertanyaan yang bagus ya. Memang banyak sih pertanyaan, apakah Pancasila itu masih relevan untuk kehidupan di zaman sekarang gitu ya. Karena seperti tadi saya juga mendengar obrolan Anda bahwa sekarang di media sosial itu banyak yang gontok-gontokan, serang menyerang gitu ya. Nah, apakah itu juga implementasi dari Pancasila kan gitu? Oke, Pancasila masih relevan nggak dalam kehidupan pemuda ataupun warga negara Indonesia di zaman sekarang? Kita harus tahu ya, Pancasila itu kalau sila-silanya apa loh, Nyan? Apa ya? Jajali. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Oke, 2. Kemanusiaan yang adil. Oke, 3. Persatuan Indonesia. 4. kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke. Untung Untung Apa ya? Ada jawab karo dedekan nih, Pak. Oke, Pancasila itu tidak hanya untuk dihafalkan. Hafal ki wajib. Kita sebagai warga negara harus hafal. Untung sampean hafal gitu. Nek gak hafal, aduh, malu-maluin. Sila pertama tadi sudah disebutkan, ketuhanan yang Maha Esa. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama itu apa sih? Itu kan nilai religius. Indonesia itu adalah negara yang berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Kuwi ono ning ndi, Mas? Pernyataan itu ada di mana itu? Tahu enggak? Oh, di undang-undang. Undang-undang dasar. Undang-undang dasar. Ya. Undang-undang dasar. Undang-undang dasar pasal 29 ayat 1. Ya. Itu undang-undang dasar undang-undang itu. Nah, yo iki kok ngobrol. Harus berguru dengan ahli. Nah, nilai ketuhanan, nilai religius itu sudah ada sejak zaman dahulu kala. Ya, sejak zaman dahulu kala, sejak zaman Indonesia belum merdeka itu sudah ada. Kalau zaman dulu kita tahu kan ada animisme, dinamisme itu ya. Kalau habis panen itu kemudian pada membuat apa ya?
bancaan, syukuran kayak gitu. Nah, itu adalah nilai religius. Nah, Pancasila itu digali dari budaya bangsa Indonesia. Nah, kalau sekarang kita ke gereja, saudara-saudara kita sembahyang di masjid, saudara kita yang lain di poro dan sebagainya. Itu nilai apa? Nilai religius kan? Nah, itulah sila pertama. Nah, itu nilai-nilai sila pertama, nilai religius. Nah, pertanyaannya, apakah nilai religius itu masih masih relevan untuk zaman sekarang? Kembali ke pertanyaan penjenengan. Ya, masih. Masih kan, bukan harusnya, memang masih. Ya kan? Memang masih. Kenapa kita beribadah? Karena kita memiliki nilai-nilai religius itu. Kemudian sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu kira-kira itu ada di zaman sekarang atau zaman dulu-dulu juga sudah ada itu? Sudah ada. Karena memang nilai-nilai Pancasila itu digali dari budaya bangsa Indonesia yang sudah ada sejak zaman nenek moyang kita. Itu bukan baru saja ada, bukan sejak Indonesia merdeka, tidak. Ya, jadi nilai-nilai Pancasila itu mulai dari sila pertama, nilai religius, sila kedua nilai kemanusiaan, sila ketiga nilai persatuan kerukunan, sila keempat itu nilai demokrasi, dan yang kelima itu nilai keadilan bagi semua orang. Itu semuanya digali dari bumi Indonesia, yang kemudian dirumuskan gitu ya, dirumuskan dalam bentuk butir-butir sila-sila Pancasila. Kemanusiaan yang adil dan beradab itu masih relevan nggak dengan kehidupan sekarang? Kok suwi jawabnya? Masih ya? Ya masih lah. Justru sekarang ini kita harus. Nah, iya. Responnya kurang. Responnya kurang. Itu nilai, iya, itu nilai kemanusiaan ya. Jadi sekarang itu masih. Sila ketiga, persatuan, kerukunan, relevan nggak tuh? Untuk sekarang? Relevan. Ya sangat relevan, sangat dibutuhkan lah sekarang ini. Tangan BWF ini bersatu. Iya. Tadi kan ada cerita ya bahwa sekarang itu gontok-gontokan, banyak gontok-gontokan, kemudian banyak ujaran-ujaran kebencian. Nah, itu disitulah nilai-nilai kerukunan, nilai-nilai persatuan itu harus kembali direkatkan. Jadi kalau pertanyaannya masih relevan nggak sih Pancasila itu untuk kehidupan sekarang? Ya Anda jawab sendiri. Itu masih sangat-sangat relevan dan tetap akan relevan. Sejak kapan? Sejak dahulu, sekarang, dan sampai kapanpun. Sepanjang negara Kesatuan Republik Indonesia ini tetap berdiri. Gitu. Sekarang minum dulu. Terus kaitannya dengan konflik yang tadi terjadi ya. Kira-kira faktor apa sih yang menyebabkan kok sekarang ini akhir-akhir ini banyak orang yang kayaknya lupa dengan Pancasila tadi, jadi menulis komentar atau menyanggah pendapat orang lain itu apa ya, bukan asal-asalan, tapi tidak dipikirkan dampaknya di kemudian hari, bahwa itu mungkin menyinggung, mungkin itu menyudutkan seseorang atau bahkan membuli seseorang. Kira-kira faktor apa yang menyebabkan banyak orang yang sekarang punya pola pikir seperti itu? Apakah mungkin pendidikannya yang menurun atau bagaimana? Melihat pendidikannya semakin tinggi daripada yang tinggi ya, saya agak sarjana ya, kok pinter-pinter ya. Iya, kejadian yang kita lihat seperti itu. Nah, itu dia, omongannya malah memprihatinkan ya. Kayaknya kita merasakan ya bahwa sila itu, penerapan sila ketiga itu, persatuan Indonesia itu yang sudah mulai pudar gitu ya, kalau menurut saya. Mudah-mudahan saya keliru gitu ya. Jadi intoleransi Mas, jadi penyebabnya itu adalah intoleransi. Sekarang banyak ujaran kebencian, ya kan? Kemudian banyak hoax, memfitnah. Nah, itu akarnya adalah intoleransi. Jadi tidak adanya toleransi. Jadi nilai-nilai sila Pancasila, terusnya sila yang ketiga, itu sudah
gimana ya, sebetulnya mungkin tidak lupa sih karena di sekolah itu diajarkan, tetapi prakteknya ini, praksisnya ya, nilai praksisnya itu yang kita harus prihatin begitu dengan itu. Jadi intoleransi, ujaran-ujaran kebencian itu disebabkan karena adanya intoleransi. Nah, intoleransi ini juga ujung-ujungnya akan bisa menyebabkan radikalisme. Radikalisme, wah nanti kesananya bisa menjadi terorisme. Kalau udah seperti itu bahaya. Karena itu Pancasila itu harus tetap dijaga dan dipertahankan dengan baik. Agar NKRI ini tetap kokoh berdiri. Gitu. Ada pertanyaan yang lain? Nah, kita ini kan di satu agama yang sama, di Kristen ya Bu. Ya. Itu kalau di Kristen itu memandang Pancasila itu seperti apa ya? Kalau di Kristen itu memandang Pancasila seperti apa ya? Kayaknya saya tanyakan dulu deh ke Mas Ardi. Gimana nih? Kita sama-sama orang Kristen. Gimana nih memandangnya? Ya kita sebagai, nah menurut saya ini kan kita ini kan kaum yang minoritas nih. Harusnya kan kita mencoba untuk bagaimana kita yang minoritas pasti kan tidak bisa berdiri hanya dalam satu komunitas, karena kita kan dalam kesatuan yang lebih besar kita berdiri sebagai bangsa Indonesia. Pastinya kan kita tidak hanya berdiri sebagai aku sebagai golongan Kristiani, tapi saya juga berpikir bahwa saya orang Indonesia, saya ini bangsa Indonesia. Artinya hidup sebagai orang Kristiani itu juga harus berpikir tentang kebangsaan, artinya menyeluruh sebagai warga negara Indonesia. Tentunya ya Pancasila itu tetap dipakai sebagai dasar utama kita hidup berbangsa dan bernegara. Ya. Sementara kita sebagai umat Kristiani ya kita secara rohani, secara keagamaan kita jalankan itu. Seperti itu namanya. Ya. Kita harus kita harus tahu gitu bahwa Pancasila itu bukan agama. Kristen itu agama. Nah, Kristen itu adalah pedoman kita, pegangan kita dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai orang yang religius, sebagai orang beriman. Itu menjadi pedoman kita dalam kehidupan sehari-hari, hubungan kita secara pribadi dengan Tuhan. Tetapi kalau Pancasila itu adalah dasar ideologi negara, falsafah negara, dan itu menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, kita kan warga negara Indonesia. Siapapun, apapun agamanya, warga negara Indonesia itu juga harus setia kepada Pancasila. Loh, kalau setia pada Pancasila berarti tidak setia pada agama. Siapa bilang? Ya kan? Agama kita harus setia kepada agama kita. Dalam kehidupan berbangsa bernegara, Pancasila itu adalah ideologinya. Jadi landasan ideal, cita-cita ideal bangsa kita. Cita-cita idealnya seperti apa? Bangsa Indonesia itu adalah bangsa yang religius. Sila pertama. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang berperi kemanusiaan. Sila kedua. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang rukun, yang bersatu. Sila ketiga. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang demokratis. Sila keempat kan? Dan bangsa Indonesia adalah bangsa yang berkeadilan sosial. Nah, inilah kehidupan berbangsa dan bernegara. Sedangkan kita sebagai orang Kristen, ya pedoman hidup kita dalam kehidupan sehari-hari, hubungan kita dengan Tuhan ya menurut Alkitab, menurut ajaran-ajaran Kristen. Lalu apakah bertentangan Pancasila dengan agama? Tidak. Pancasila tidak bertentangan dengan agama apapun, gitu. Berarti jalurnya beda ya, ini iman, yang satu kehidupan berbangsa bernegara, ya ideologi negara, landasan ideal. Jadi tidak bisa dipertentangkan itu dengan agama, dan memang tidak bertentangan dengan agama apapun. Pancasila itu mengatasi semua agama. Jadi kalau ada orang yang mempermasalahkan agama itu sebenarnya ya nggak tepat juga ya Bu. Mempermasalahkan agama ya, maksudnya? Kita berbeda terus dijadikan masalah. Itu dia.
intoleransi lagi seperti itu, dan ini masih banyak. Jangan dikira kalau intoleransi itu hanya terjadi antar agama yang berbeda loh ya. Intoleransi bisa juga terjadi di antara agama yang sama. Kita harus jujur, kita harus akui bahwa di antara sesama umat Kristen pun ada juga intoleransi itu. Nah, disinilah yang kita harus tadi ya memiliki semangat. Karena kaitannya dengan kebangkitan nasional katanya ya, semangat bangkit, membangkitkan semangat untuk apa? Membangun budaya toleransi itu tadi ya. Tadi kan banyak singgung tentang toleransi. Sebenarnya toleransi itu konkretnya seperti apa tadi? Toleransi itu konkretnya seperti apa ya? Nah, kalau sepengetahuan panjenengan. Wah, iya no, nek menurut panjenengan piye kuwi? ya kalau menurut saya toleransi itu memaksa diri kita sendiri. Artinya kita mengkondisikan diri kita sendiri bahwa kita bisa juga menerima kondisi orang lain yang mungkin berbeda dengan kita. Artinya memberi kesempatan. Kalau tadi saya bilang ya ada care, ada kepedulian, itu nggak hanya sekedar oh ya aku ngono enggak, tapi ada sikap melindungi, ada sikap memelihara. Jadi tidak hanya sekedar peduli tapi juga melindungi dan memelihara. Oke, dia wis ngerti. Beri kesempatan. Oh, dia ngerti tak apa ya. Teorinya kan itu gede. Prakteknya di itu kan ada. Wah, yo ngetas iki. Kita butuh ini toh. Oke. Mungkin ada pertanyaan yang lain begini. Tadi contohnya intoleransi yang seagama. Toleransi yang seagama. Nah, tadi loh. Kan ada yang agamanya sama tapi kok intoleransi itu kayak apa misalnya? Lah, Nyan belum pernah melihat ya, belum pernah merasakan gitu intoleransi padahal sesama umat beragama gitu, umat yang sama gitu, ada enggak intoleransi? Nyan pernah menemukan itu? Belum. Mosok. Contohnya Buat contohnya ya, contoh yang kecil aja. Dalam kehidupan kita bergereja, itu kan ada banyak sekali karakter. Kita menemui banyak orang dengan berbagai-bagai karakter, satu dengan lain yang berbeda. Nah, pernahkah terjadi konflik antar warga gereja yang pernah Anda ketahui? Kira-kira pernah ada enggak konflik begitu? Ayo jujur, guyu, ono apa ora? Mosok gak ono konflik babar blas? Ada pasti ada konflik-konflik itu ada, walaupun konflik-konflik kecil ya. Misalnya kesalahpahaman, misalnya pendapatku begini, pendapatmu begitu, begini dan begitu itu wis beda. Terus ayo ngene. Nah, ini juga wah aku gak seneng ngene. Mosok guru sekolah minggu kok telat tekone, kudune kan disiplin ngene. Lah aku nganu. Nah, di sini ini kalau tidak ada toleransi, berarti di dalamnya kan intoleransi. Nah, maka akan memunculkan konflik. Berarti harus dimanai secara luas ya. Tidak iya hanya dong. Beda agama tapi beda pendapat itu juga butuh toleransi. Oh iya, suami istri aja butuh toleransi dan kadang-kadang ada juga muncul intoleransi. Ya pernah. Oh iya. Ngomong-ngomong soal Pancasila, kita juga punya anak-anak juga. Iya. Itu caranya ngajari ke anak-anak itu yang biar anak-anak mudeng itu gimana ya, Bu? Oke, pertanyaan yang bagus tuh. Mas Bintang sudah punya anak ya? Satu, Mas Adi juga ya? Ada lagi 2. Oke. Iya. Kita sebagai orang Kristen juga wajib ya mengajarkan anak-anak kita terhadap iman kita. Nah, untuk Pancasila tadi sudah saya bilang, Pancasila itu adalah ideologi negara. Itu dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, ketika kita mengajarkan ke anak-anak kita, pertama kita mengajarkan ajaran-ajaran agama kita, itu sudah sebetulnya praktis itu penerapan Pancasila. Misalnya, yuk kita berdoa sebelum makan. Kita ajak anak-anak kita berdoa sebelum makan. Nah, ini sudah mengajarkan sila pertama Pancasila. Ketika memiliki makanan, yuk berbagi ya, jangan dimakan sendiri, misalnya seperti itu. Itu sudah ada nilai-nilai Pancasila di situ. Ya kan? Nggak boleh bertengkar loh.
Masa sama kakak adik bertengkar, misalnya begitu. Misalnya cucu saya aja juga begitu tuh. Nah, di sini kita ajarkan kerukunan, kita ajarkan saling mengasihi, ya kan? Nah di situ itu sudah nilai-nilai Pancasila. Nggak harus ini Pancasila loh nak, nggak harus begitu. Ini Pancasila sila pertama, ini Pancasila sila, nggak harus. Nggak lah, malah bingung dia apaan itu, ya kan? Jadi begitulah cara mengajarkan kita itu, bukan yang penting hafalannya, tetapi nilai-nilainya itulah yang dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, dalam kita mendidik anak-anak kita. Gitu. Jadi tanpa sadar udah Iya. dia udah langsung praktek sendiri. Betul. Kita akan selalu mengajarkan demokratis juga kan di rumah itu. Apa pendapatmu? Kalau warna ini gimana? Misalnya, yuk kita beli apa baju warna apa ya? Aku maunya ini. Nah, itu kan sudah demokratis. Nilai-nilai demokratis di situ. Ini nilai-nilai sila yang keempat. Ya kan, tanpa harus diberitahu. Nah ini tadi sudah nilai sila keempat loh, bingung malahan, apa itu? Begitu. Berarti sebenarnya apa dan tidak itu bisa nomor 2, yang penting dipraktekkan dulu atau bagaimana? Atau hafal dulu baru dipraktekkan, atau dipraktekkan dulu baru hafal? Bagusnya ya praktek dan hafal podo ae gitu ya. Ya harus gitu. Jadi bukan hanya pengetahuannya tetapi juga keterampilannya begitu. Nah kalau Pancasila 1 dan seterusnya, kemudian nyanyi itu ya, Garuda Pancasila, itu kan yang diajarkan di sekolah kan, itu diajarkan di sekolah dan itu pengetahuan gitu, pengetahuannya gitu ya, kompetensi pengetahuan dia. Nah kita yang di rumah boleh juga kan mengajarkan itu, nah tetapi yang paling penting adalah bagaimana prakteknya gitu, melalui itu tadi. Nilai-nilai religius, nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai kerukunan, nilai-nilai demokratis, nilai-nilai keadilan, itu yang kita terapkan. Gitu. Kalau tadi awalnya kan kita bahas konflik yang ada di medsos ya. Kalau di kehidupan gereja sendiri pernah nggak mengalami konflik yang mungkin melibatkan gereja dengan lingkungan sekitar atau mungkin dengan golongan yang berbeda pandangan atau pendapat, pernah mengalami hal-hal seperti itu? Mungkin di awal berdirinya gereja ini atau apa? Oh ya, saya punya pengalaman yang sangat berharga menurut saya, dan di situ saya belajar banyak ya bagaimana kita mengimplementasikan nilai-nilai Kristiani kita dalam kehidupan bermasyarakat, dalam kehidupan yang beragam ini. Di awal pendirian gereja ini kan harus ada, sekarang pun ya saya pikir ada namanya izin lingkungan. Ya, ada izin lingkungan. Nah, izin lingkungan, kita mau mendirikan gereja di sini. Nah, ini ada izin dari lingkungan begitu. Kebetulan kami berada di lingkungan RT 01, Udandiri 1 ini, maka kamilah yang harus meminta izin lingkungan itu. Nah, kami sowan lah ke ketua RT-nya. Pak RT, kami mau minta izin pendirian gereja pada lingkungan. Dipersilahkan, silahkan begitu. Oke, ini beda-beda iman ya. Kemudian kami datangi satu persatu setelah kami mendapatkan persetujuan begitu. Oke, sudah tinggal capnya cap RT dan tanda tangan ketua RT. Ternyata karena pandangan yang berbeda, saya tidak mau menghakimi ya, beliau keberatan untuk memberikan tanda tangan dan capnya itu, walaupun sudah ada persetujuan dari lingkungan. Nah, disinilah kami belajar bahwa memang tidak mudah untuk mendirikan sebuah rumah ibadah, terutama bagi kita ya. Nah, karena yang lingkungannya memang ya kita harus akui bahwa lingkungannya di sini mayoritas yang berbeda dengan kita ya, saudara kita yang Muslim. Tetapi percayalah bahwa kalau Tuhan mau, wah itu tidak ada yang bisa menghalang-halangi begitu. Nah, disinilah kami mengalami pergumulan ya. Saya katakan bukan hanya saya, karena ada beberapa teman yang juga meminta izin lingkungan itu. Kami diminta untuk, wah ini
ini pasti tanda tangan karena diintimidasi. Waduh. Jadi saya harus konfirmasi dulu, klarifikasi dulu begitu. Kemudian pengurus RT mengklarifikasi itu ke warga yang sudah tanda tangan, dan ternyata benar, walaupun kami tidak mengintimidasi, tetapi ternyata benar ada yang menganulir izin itu, tanda tangan itu. Nah, sehingga akhirnya ada beberapa nama yang dicoret yang tadinya setuju menjadi tidak setuju. Nah, dan kami diberitahu, wah ini ternyata ada sekian yang tidak setuju. Oke, kalau begitu apa yang harus kami lakukan? Nah, kita sebagai manusia biasa tentu juga ada rasa masgul gitu ya, tetapi disinilah kita harus bergumul begitu. Kemudian ya sudah, kita harus bisa bagaimana toleransi tadi, bagaimana kita menempatkan diri kita pada posisi orang lain yang tidak sama dengan kita. Nah, ini adalah posisinya memang yang memegang kendali di RT ini. Maka ya sudah, kita kembali lagi, minta lagi. Ya, puji Tuhan akhirnya clear. Nah, lagi-lagi ketika tanda tangan cap memang tidak bisa. Maaf, saya sebagai yang harus bertanda tangan di situ, saya tidak bisa. Tanpa ada penjelasan, tanpa ada alasan apapun. Oke, ini menurut saya pribadi kok sepertinya saya diperlakukan tidak adil gitu ya, perasaan saya gitu ya. Tetapi kemudian kita hanya bisa berserah kepada Tuhan. Tuhan, apapun yang Engkau mau, itulah yang terjadi. Kalau memang ini tidak bisa clear, ya saya tahu Tuhan punya cara yang lain. Oh, benar-benar luar biasa Tuhan kita. Jika satu pintu tertutup, pintu lain akan terbuka. Nah, pintu yang ini tertutup, ternyata pintu lain itu terbuka. Benar-benar dibuka oleh Tuhan. Dan akhirnya ada tanda tangan dan ada cap, resmilah izin pendirian gereja. Nah, di sini kita semua belajar bahwa memang perjuangan itu diperlukan. Kita tahu bahwa mengikut Tuhan Yesus itu bukan sesuatu yang gampang gitu ya. Mikul salib itu ora gampang. Nah, bagi saya itu bagian dari mikul salib. Tapi kenapa aku suka sekali gitu loh. Saya merasa puji Tuhan saya diberi kesempatan untuk ikut mikul salib begitu. Walaupun itu kecil banget gitu. Nah, disitulah maka inilah menjadi pelajaran bagi kita semua. Kita harus bisa bersikap toleran itu tadi. Saya bisa memahami kenapa beliau tidak bersedia memberikan tanda tangan dan capnya. Karena memang iman yang berbeda dan beliau meyakini bahwa itu yang harus beliau lakukan. Ya sudah, kita nggak apa-apa, kita tidak bisa memaksa kan? Tetapi itu tadi, jika satu pintu tertutup, pintu lain akan terbuka. Itu pengalaman saya. Pintu lainnya apa ya, Pak? Loh, gue mau. Ya. Saya penasaran ya. Ya mungkin ada pihak lain yang ternyata bersedia. Ya, pintu lainnya aku mau. Si pintu ini satu yang maaf ya tutup. Nah, ternyata pintu yang lain ini tadi yang mendukung pengurus ya, pengurus RT itu bersedia. Sudah, pokoknya saya bersedia, tanda tangan, selesai lah. Puji Tuhan. Tuh. Jadi selain membangun hubungan dengan masyarakat sekitar juga kita harus yakin dengan iman yang kita miliki. Betul sekali. Kalau kita nggak yakin, meskipun kita punya hubungan, tetap belum tentu akan gereja itu bisa berdiri. Iya. Dan puji Tuhan kan sekarang juga hubungan kita dengan lingkungan baik-baik aja. Iya, puji Tuhan. Gitu. Minum lagi. Iya, aku minum lagi. Kok obrolannya jadi berat banget ya? Ya emang janjiannya orang. Tapi ini penting. Iya. Kalau kita pikirkan ini sangat penting untuk kehidupan kita, untuk khususnya generasi muda yang akan datang. Jadi kan mungkin suatu ketika gereja kita berkembang menghadapi konflik yang
hampir sama, atau mungkin bahkan sama. Kita punya berbagai macam sejarah bagaimana kita bisa menyelesaikan konflik itu tanpa harus dengan bermusuhan lagi. Iya, betul. Kita bisa belajar dari pengalaman. Betul, betul sekali. Mas Bintang, Mas, tanya apa lagi? Mungkin ada pertanyaan yang belum terjawab. Aku masih takon bingung. Penjelasannya sudah panjang lebar dan kita Takon kok bingung. Apa, mengapa, di mana, bagaimana? Loh, kan takon itu. Maksudnya penjelasannya itu sudah kita sudah cukup ya? Cukup. Oke, terima kasih lah. Mudah-mudahan. Ternyata pernah mengalami seperti ini dan itu terkait dengan peristiwa kebangkitan nasional, terus lahirnya Pancasila itu berhubungan erat juga dengan sejarah berdirinya gereja kita, bahwa ya toleransi kita butuhkan, iman tetap juga harus kita pegang dengan kuat. Permasalahan kita yang sekarang itu kan intoleransi itu tadi kan, ya kan, ujaran-ujaran kebencian itu semuanya berakar dari intoleransi. Kemudian juga munculnya radikalisme dan bahkan kemudian terorisme. Ini semua menjadi keprihatinan kita, dan mari kita ini mulai membangkitkan semangat untuk membangun budaya toleransi, kan begitu Mas. Nah, orang-orang yang bangun toleransi ya terus piye iki ngono. Itu jadi pesan buat generasi muda kita. Yo generasi tua bareng Mas, ora yang muda tok. Jadi tua nonton. Aku sing muda ya. Terima kasih Bu Nani yang mau nongkrong bareng kita nih Mas. Terima kasih banget. Iya, sama repot di sini. Yang dulu cuma dikasih air putih tak. Enggak, lu ada kuenya juga. Sama-sama. Seneng kok bisa nongkrong bareng. Terima kasih banyak. Ilmu lagi ya. Dapat ilmu baru. Itu tadi pesan buat teman-teman, buat generasi muda sekarang, jangan pernah melupakan sejarah. Mari kita bangkit, kita bersama-sama membangun bangsa dalam mengharmoniskan dan menjaga harmoni bangsa Indonesia. Terima kasih, sampai ketemu dengan report edisi berikutnya.